Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini mempertemukan kita dalam forum yang insya Allah masih dalam tahap mencari ilmu gitu ya, menambah ilmu dan Bapak apresiasi terhadap para siswa yang mengikhlaskan dan juga memiliki satu inisiatif paling tidak untuk masuk ke organisasi siswa intrasekolah, yang mana organisasi itu betul-betul nanti akan menempa kalian ya dari aspek soft skill-nya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang berada di sekolah mata pelajaran itu juga sudah memaparkan beberapa aktivitas siswa paling tidak hanya sekedar pada ranah akademik saja, tapi juga pada peningkatan soft skill. Salah satunya berorganisasi di organisasi siswa intra sekolah. Dan walaupun pikiran, kemudian tenaga, waktu, anak-anakku semua yang ada di sini itu cukup banyak tersita mungkin ya, sudah tugas bahasa Indonesia banyak mungkin, bahasa Inggris banyak, tapi masih bisa untuk menghibahkan dirinya untuk bisa berkontribusi di organisasi siswa intrasekolah. Itu pertama, Bapak apresiasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana layaknya organisasi lain kan anak-anakku semua di sini memiliki visi dan juga misi ya, di mana ketika kampanye ketika kampanye ketua OSIS ya, Mas Abi beserta Mbak Wakilnya itu kemudian dijabarkan dalam rancangan program kerja dan sebagainya, itu memiliki satu tujuan gitu ya. Jadi tujuannya itu seperti apa. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah cara untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Nah teknisnya salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang buletin ya, majalah atau yang sekisaran dengan itu masuk dalam ranah jurnalistik. Nah, dalam ranah jurnalistik itu sendiri memang sebenarnya ada kaidah-kaidah yang nampaknya mudah, tapi memang harus coba kita telaah lebih dalam dari situ. Nah, Bapak yakin kalau untuk teknis pembuatan layout, kemudian apalagi orang-orang yang akan mengisi atau konten-konten yang akan diisikan di situ, insya Allah banyak. Tapi alangkah lebih baik kalau kita optimalkan dengan beberapa kaidah-kaidah pemahaman terkait jurnalistik secara umum dulu, baru nanti kita akan masuk ke majalah. Kenapa? Karena nanti dampak dari atau efek dari apa yang tertulis, katakanlah itu kan bahasa tulis ya, bahasa tulis, karena kalian kan tidak membuat sebuah channel televisi seperti berita di Metro TV atau TV One ya. Ranah kalian kan paling tidak itu secara ini ya, tulisan seperti itu, gampangannya seperti itu. Dan pesan itu tidak sia-sia dan itu pasti punya makna. Dan hati-hati, pertama hati-hati karena ada beberapa kaidah yang harus kita jaga, ada beberapa kaidah yang harus kita optimalkan. Mungkin kalau level sekolah menengah pertama belum terlalu berat ya, tapi anak-anak perlu pahami bahwa ketika nanti kalian akan menyeriusi ini, ada beberapa kaidah-kaidah yang harus dijaga. Nah itu Bapak akan paparkan garis besarnya itu ya, supaya kita punya paling tidak gambaran bagaimana nantinya kita akan bergerak seperti itu. Nah ini Bapak tampilkan, sebenarnya kalau untuk belajar tentang jurnalistik sampai ke majalah ini tidak cukup hanya satu forum. Ya, jadi paling tidak Bapak secara cepat saja tampilkan supaya nanti kalian punya gambaran terkait jurnalistik itu sendiri. Oke. Baik, bisa kelihatan ya slide-nya ya, Mas Abi ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, di sini Bapak mengambil dari sumber yang langsung tak buat agak cepat ya, terkait sumbernya itu adalah dari Aliansi Jurnalisme Independen AJI Jogja, di mana sekumpulan anggotanya itu beberapa merupakan jurnalis levelnya sudah bukan regional lagi di Jogja, tapi sudah level nasional. Salah satu sumber yang Bapak ambil adalah jurnalis dari Medcom yang merupakan anak cabang dari Metro TV seperti itu. Nah,
Di sini ada istilah menerangi publik ya. Menerangi publik kenapa? Karena nanti harapannya dalam setiap kemasan yang coba kalian edarkan seperti itu, ada beberapa hal yang menjadi pengetahuan publik. Jadi setidaknya informasinya itu aktual, kita tidak merujuk ke satu channel tertentu ya, tajam dan juga terpercaya. Itu ya, aktual, tajam dan juga terpercaya. Artinya apa? Aktual itu ya baru ketika kalian ingin membahas sesuatu yang apa namanya istilahnya menarik seperti itu ya, yang baru saja. Jadi sesuatu yang baru itu memungkinkan kalian untuk bisa menarik responden atau orang-orang yang akan membaca itu lebih banyak seperti itu. Oke. Oke, ini enggak tak slideshow ya untuk memudahkan saja. Ini istilah-istilah saja yang sebenarnya itu kalau di googling itu bisa ketemu banyak ya. Investigasi itu apa, magazine itu apa, television issues, government dan sebagainya. Mungkin Mbak Alexa lebih fasih ya terkait ini untuk membacanya bagaimana. Journalism, society, events dan sebagainya. Oke, nah ini lingkupnya ya nak ya. Jadi secara garis besar lingkupnya di sini. Investigasi itu tidak hanya sekedar untuk penyidik ya di kepolisian, tapi juga investigasi itu nanti berkaitan dengan bagaimana kalian menelusuri jalannya peristiwa. Mungkin kalian pernah nonton Aiman di Kompas TV, kemudian Najwa Shihab dan sebagainya, tahu ya sosok-sosok itu ya. Nah itu mereka meniti karirnya itu dari bawah nak ya. Jadi tidak serta-merta langsung di televisi. Ketika ada seorang jurnalis yang dia sudah katakanlah di televisi, kemudian dia punya program khusus, harus levelnya dari bawah. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan kefahaman dia dengan kondisi lapangan, bagaimana prosesnya, dan bahkan latar belakang disiplin ilmunya itu juga penting di situ. Nah, tapi kalau misalkan kalian dalam ranah sekolah ya, dalam konteks sekolah, nah coba kalian angkat isu-isu yang memang menjadi status dan peran kalian. Jadi statusnya pelajar, perannya apa? Ya kan? Oke. Statusnya pelajar, perannya apa? Itu nanti kalian akan pelajari di pelajaran sosiologi untuk sekolah menengah atas ya. Jadi ada status, ada peran. Statusnya pelajar, perannya sebagai apa? Ya sudah, kalian angkat saja lingkup-lingkup itu nanti yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, nah aspek pendidikan itu kan banyak ya. Bisa jadi nanti ada dalam aspek yang bersifat sosial, aspek yang bersifat sains, ada aspek yang bersifat budaya, seni, bahasa, dan sebagainya. Nah, ranahnya di situ saja, kan sasarannya baru lingkup sekolah toh, Mas, Mbak, semuanya. Jadi yang ringan-ringan saja, ya. Pun ketika kalian ingin mengadopsi atau memberitakan sesuatu dari luar, itu tidak begitu jauh dengan tema yang tadi Bapak sampaikan itu, terkait budaya, terkait bahkan menjaga kesehatan protokol selama pandemi ini, kemudian bagaimana menggeliatkan semangat bagi yang terpaksa harus isolasi mandiri, yang positif. Ini kebetulan di SMP 1 kan juga banyak ya, beberapa itu terkonfirmasi positif. Nggak apa-apa, dari situ saja. Jadi isu-isunya kecil saja dulu, tidak masalah. Jadi ketika nanti kalian akan mencari narasumber pun dari situ dulu. Misalkan ke Kepala Perpustakaan SMP 1 yang baru, misalkan ke Bu Triana, gali tentang bagaimana strategi terkait literasi di situ, bagaimana mengoptimalkan siswa untuk datang, bagaimana komunikasi kepada Bapak Ibu guru. Bapak beberapa kali di kelas 9 itu minta, nak, pergantian shift kalau bisa dengan tetap menjaga protokol, mainlah ke perpus. Mainlah ke perpus. Soalnya Bapak kan beberapa kali di situ ya, itu belum menemukan siswa yang ke perpus ya, selain untuk ngadem. Paling tidak untuk baca lah, baca, kemudian menyapa petugas perpus, kemudian menanyakan buku terbaru itu apa. Di pojok karena di pojok sebelah selatan agak barat itu ada buku-buku baru juga, selain di dalam ya. Banyak sekali buku-buku baru. Kemarin Bapak ngecek itu cukup menarik. Itu bisa diangkat tuh, peran perpustakaan dan sebagainya. Narasumbernya siapa? Bu Triana misalkan. Bisa, Mas Hilmi, bisa. Jadi hal-hal yang baru, sesuatu kan baru renov ya.
Itu kan lumayan ya, baru renovasi. Nah, itu ide-ide seperti itu bisa diangkat, dimunculkan. Begitu. Kemudian bagaimana terkait pembelajaran shift 1 dan shift 2. Itu ya efektivitasnya, kemudian apa namanya? Ambil narasumber dari salah seorang kakak kelasmu yang mau ASPD, dari kelas 8 bagaimana, kelas 7 bagaimana. Kalau tidak salah kelas 8 ini tahun lalu itu pas kelas 7 total ya? Total di rumah atau ada Oke, pernah? ada Pak, Oh ada ada ya. pernah, tapi cuma beberapa kali saja. Oh iya, beberapa hari saja. Oke. Paling tidak itu nanti juga bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Bapak yakin kalian tuh punya banyak ide lah kalau untuk isu atau tema yang dibahas, karena sudah dapat fitrah dari Yang Maha Kuasa khususnya untuk bisa punya apa ya, gambaran, gagasan, dan kemudian mengomentari. Itu kan sebenarnya hal yang sangat fitrah ya, hal yang sangat sunnah gitu. Jadi kalian tinggal membuat itu menjadi ranah yang bisa diceritakan. Tapi ceritakannya itu dalam konteks paparan yang lebih apa namanya ya, lebih punya polanya terkait jurnalistik. Nah ini agak lama tak tampilkan ini ya, supaya kalian paling tidak punya bahwa lingkup jurnalisme itu tidak sesederhana bahwa sekedar oh ya ini buletin, oh iya siapa yang layout, oh iya bagaimana susunan katanya, oh iya kontennya apa saja, tidak hanya itu. Tapi di belakang ini banyak sekali ya. Bahkan kalau di Indonesia nanti kalau kalian menekuni itu sangat mungkin sekali kalian nanti akan punya satu daya atau nalar kritis yang baik. Tentunya resiko-resiko tertentu juga akan dialami gitu ya, paling tidak. Bahkan kalau kalian coba untuk menonton Najwa Shihab gitu ya, akan melakukan investigasi itu juga tidak main-main. Aiman ingin melaksanakan investigasi itu juga tidak main-main. Tapi levelnya coba kita turunkan agak jauh dulu dari level sekolah. Isu-isu apa yang diangkat. Begitu ya. Oke, selanjutnya jurnalisme ini mungkin agak cepat saja ya. Aktivitas menghimpun data. Jadi nanti buletinnya basisnya data ya. Mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Nah, nanti dalam konteks buletin kan juga ada sisipan-sisipan yang sifatnya seni, budaya, dilampirkan juga tidak apa-apa. Tapi dalam konteks jurnalisme, tolong beberapa hal itu paparkan berdasarkan data, fakta, dan melaporkan peristiwa. Bapak yakin kalau terkait ini Bapak Ibu guru sudah menjelaskan ya apa itu kategori fakta, apa itu kategori opini. Opini boleh juga disertakan dalam buletin, boleh. Makanya diperjelas dari satu konten, dibuat proporsional saja ya. Misalkan berita apa, itu salah satunya yang mungkin bisa diangkat perpustakaan ya. Oke, look-nya mungkin kelas 8 ini sudah pernah melihat 8 dan 7 ya. Sudah pernah melihat perpus sebelum renov atau belum? Sudah? Oke. Sudah. Jadi paling tidak ini ada kebaruan ya dari tata ruang, dari segi beberapa bangunan termasuk pintunya. Kemudian apa namanya? Dari segi pewarnaan, bagaimana desain luar pun juga dioptimalkan. Silakan menggunakan kaidah ini ya, sudah lulus teks deskripsi semua, lulus teks laporan hasil observasi semua gitu kan ya. Nah, paling tidak dari situ kalian coba paparkan itu. Jadi ilmu-ilmu di bahasa Indonesia itu nanti Bapak Ibu guru bahasa paling tidak itu bisa diajak konsultasi, nah bisa diajak komunikasi. Bagaimana tulisan saya Pak, Bu, itu ya. Sebenarnya Bu semua ya kalau 78. Kalau di kelas 9 bisa Pak, bisa Bu gitu. Silakan kalian sering berkonsultasi terkait kaidah. Yang penting intinya kalian sudah tahu bahwa nanti himpun data, cari fakta, laporkan peristiwa. Tambahkan tuh fotonya dari sudut pandang yang bagus. Untuk perpustakaan bagaimana seperti itu. Nanti kalau misalkan waktunya cukup ketika kalian Bapak nggak tahu kalian menyebutnya masjid atau musola, itu ketika sudah direnov bagaimana gitu. Kalau masih mengalami gitu ya, itu nanti juga bisa diangkat.
Konteks umum juga bisa ya. Jadi misalkan ada aliansi OSIS SMP se-Bantul, aliansi OSIS SMP se-DIY, itu juga silakan untuk bisa diangkat di situ. Aktivitasnya apa saja, mengadakan apa saja. Jadi oh ya gini, Bapak ingin pesan sedikit saja ini mumpung ingat untuk OSIS. Kan ini fungsinya eksekutif ya. Kalau di Indonesia kalian itu ya Pak Jokowi dan kabinetnya seperti itu ya. Jadi kalian mengadakan program oke, tapi jangan sampai terjebak hanya pada tataran event organizer ya. Jadi maksudnya buat program, ngadain lomba itu saja. Itu baik, itu boleh, tapi tidak hanya sekedar itu. Nah, salah satu pencerdasan yang bisa dilakukan dalam ranah sekolah itu salah satunya di pembuatan buletin itu. Itu strategis sekali, Nak. Silakan dioptimalkan. Itu sangat strategis. Silakan bisa dioptimalkan. Oke. Kalian belum ada MPK ya kalau OSIS SMP itu sebagai fungsi pengawasan kinerja kalian belum ya. Oke, nanti ketika di SMA kalian akan menemukan, dan Bapak Imbo kalau kalian yang di OSIS ini tolong punya jangka panjang kalau bisa dilanjutkan untuk berorganisasi gitu ya. Jadi tolong itu. Ini sedikit petuah. Karena manfaatnya insya Allah banyak sekali, Nak. Ya, insya Allah banyak sekali. Nah, oke, jenis medianya ini sederhana saja ya. Ada yang cetak, ada yang elektronik. Nah, nanti kalian kan Bapak lihat itu kalau mau menuju ke arah 9D sudah lihat sang apa itu? Lentera ya. Sang lentera itu kan salah satu contoh cetak ya. Yang mungkin tidak perlu banyak dana dalam artian cetak banyak kemudian dibagikan per kelas itu tidak, tapi lebih ke satu titik kemudian berpotensi orang lain banyak untuk membaca. Itu sudah bagus sebenarnya ya. Dan kalau misalkan disebarkan dalam bentuk elektronik itu juga boleh. Jadi dalam hal ini bisa kalian kirimkan gambar atau tampilan lah di Instagram mungkin, kemudian sudah atau belum Bapak belum ngecek ya. Bapak belum ngecek di OSIS Putra Garuda itu bagaimana. Kemudian bisa di status WA mungkin katakanlah yang sederhana saja. Bahkan kalau SMP lain itu bisa melihat, siswa SMP lain bisa melihat itu bagus sekali ya. Jadi kalau medianya itu kurang lebih seperti ini. Ini kan ya fokusnya ke sini. Kalau ini belum ya. Kalaupun ada mentok paling hanya di channel YouTube. Nah itu sangat mungkin bisa. Mas Abi buat podcast diskusi dengan Pak Harjana bisa. Dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bisa. Jadi nanti supaya tidak sekedar itu, lalu acara itu diliputkan di buletin. Waduh, udah dapat ganda tuh citranya. Oke. Itu contoh ya. Jadi jangan terlalu berat. Aduh, ternyata berat ya kehidupan ini. Ketika dapat dening mlebu OSIS ya, ternyata harus suruh ngurusi jurnalistik toh. Tapi ketika menjalani insya Allah akan tertarik lah, akan menyenangi. Karena mungkin di sini ada Bu Dia, Bu Eka, Bu Fatih, mungkin juga Bu Isna tadi Bapak belum lihat ya. Itu ketika sekolah memang ada konsentrasi yang diambil ya. Pak Anung kebetulan dari 3 itu BIPA, buku cetak dan juga jurnalistik, Bapak ngambil konsentrasi yang jurnalistik. Oke. Nah, dari situ kita belajar banyak bagaimana buletinnya yang tenanan. Jadi narasumbernya yang betulan. Betulan itu dalam artian tidak artificial intelligence ya. Tapi paling tidak misalkan levelnya gubernur DIY atau naik lagi menteri misalkan. Nah, kalau misalkan level ini ya yang bisa dijangkau saja Bapak Ibu gurumu, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kemudian apalagi kan kalian sudah belajar adik Simba ya? Sudah belum ya Bu Ibu 5W1H itu bagaimana menyusun teks berita kan ya? Sudah pernah diajarkan paling tidak ya? Sudah ya? Nah, betul semester 1 paling tidak dari situ kan kalau pas pendalaman Bapak yakin Bu Dia dan juga Ibu guru yang lain juga bersedia lah. Tapi cari waktu yang tepat juga ya. Nanti Pak Anung sedang ngisi tajam, ngajar tajam kok. Konsultasi nanti kan juga tidak tepat. Sesuaikan saja, Bapak sering di perpus kok. Ya, beberapa kali Bapak di perpus itu ngobrol dengan Mas Hilmi. Buku-buku baru itu belum dibuka segelnya.
belum dilabeli juga, kalau membantu itu bagus. Masuk Mas Abi, gerakan teman-teman, tak difoto, cekrik, OSIS peduli perpustakaan, OSIS peduli literasi, cek, kemudian diliput. Aduh, keren banget itu nanti. Taring, Pak. Iya. Jadi apa namanya, paling tidak ada ini ya, ada hal-hal, aduh kesempatan ini ya, intrik-intrik sedikit nggak apa-apa. Ini maaf ya Bu Ibu kalau tak ajari sedikit tentang intrik, ngambil kesempatan gitu dalam kesempitan. Jadi apapun itu bisa didokumentasikan, apapun juga bisa diangkat menjadi sesuatu yang baik. Tentunya tidak untuk provokasi ya, sesuatu yang buruk, misalkan terkait sara ya, ujaran kebencian. Nah itu kan sebenarnya perlu hati-hati ya terkait itu, terkait bagaimana yang masih rame itu kan misalkan tentang wayang kemarin, ya dikaji dulu, jangan lihat tek kemudian lihat potongan video, harus dikaji dulu. Ini apa sih, diinvestigasi betul atau tidak, secara harfiah saja ya. Kemudian banyak pada yang bela, nanggap aja nggak pernah, nonton aja nggak pernah, itu bagus itu. Siapa itu? Sujiwo Tejo menyampaikan terkait wayang itu. Oke. Nah, ini terkait tujuan dan fungsi ya. Hak publik atas informasi. Jadi Bapak Ibu guru, warga sekolah yang lain di luar kepemimpinan kabinet kalian itu punya hak atas informasi ya. Jadi jangan sampai tidak tahu informasi apa yang sedang berkembang di SMP 1. Hiburan tadi itu ya, puisi juga bisa untuk memberikan satu edukasi juga ya, terkait hiburan juga bisa itu. Nah, ini mengontrol kekuasaan itu nanti di level lebih tinggi lagi ya. Oke. Kalau kalian berani ya mengkritisi kepala sekolah. Tapi itu belum masuk ke ranah itu ya, terlalu jauh gitu. Membongkar kejahatan dalam artian di sini ini secara umum ya Nak ya. Jadi jangan dinafikan bahwa buka aib ya Pak, tidak. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik ya, misalkan ada kasus-kasus yang menjerat satu instansi pendidikan gitu kan ya, itu dibongkar tidak masalah ya, itu dalam konteks umum. Tapi kalian 1, 2, 3 aja dulu ya, ranahnya 1, 2, 3 dulu ya, bener nggak kabotan. Nanti SMA nanti nalarnya kritisnya akan terbangun sendiri kok ya. Oke, nanti akan terbangun sendiri. Nah ini kalau kita mau ke berita, kita harus mengadakan reportase ya, di report ya. Kemudian di situ ada wawancara. Tahu ya wawancara itu apa ya? Paling tidak kalian menyiapkan daftar pertanyaan, jawab. Kalau keterampilan kalian dalam menulis itu mungkin kurang cepat tanggap seperti itu, kasih poin-poin boleh atau direkam. Kan banyak ya, boleh ya. Bisa menggunakan tape recorder kalau zaman dulu, sekarang ya HP ya. Tapi mohon izin dulu besok ya. Jangan serta-merta diviral kayak masukkan TikTok kalian, itu kan repot nanti urusannya. Karena nanti pelanggaran izin juga gitu. Riset, tahu riset? Penelitian ya. Jadi ada datanya dulu. Seperti misalkan yang kemarin, misalkan kita mau membuat sesuatu yang menarik gitu. Membongkar mitos pohon besar yang tidak boleh ditebang di alun-alun. Pakai riset bisa nggak itu? Iya, jangan ditebang, nanti yang jaga itu nanti marah, akan terjadi kerusakan dan sebagainya. Ternyata kalau dikaji secara ilmiah bisa ya? Bisa ya? Apa kalau dikaji secara ilmiah? Alun-alun itu kan lapang, Nak. Ya, alun-alun itu kan lapang. Kalau curah hujannya tinggi, apa yang terjadi? Iya, dibutuhkan satu sarana atau media yang bisa menyerap air. Salah satu yang mungkin ya satu-satunya pohon besar itu, ya. Makanya ketika kalian lihat ada pelanggaran terhadap misalkan di penambangan, kemudian penebangan hutan, kenapa cepat longsor, cepat banjir besar ya karena nggak ada pohon, ya kan? Maka dibutuhkan reboisasi. Itu pakai logika-logika seperti itu. Motong kuku malam-malam nanti jadi kunang-kunang kan kukunya orang mati. Sebenarnya kalau ilmiah bisa karena zaman dulu kan penerangan tidak sewah sekarang ya. Masih pakai dian itu sentir itu loh.
sentir gitu kan, bahaya kalau misalkan tangannya terpotong. Ya logika-logika yang bisa dikaji seperti itu. Gitu. Nah, semacam itulah contohnya. Karena nanti terbatas, kalian prioritaskan aja itu kalau misal konsepnya masih sama seperti itu ya. Kalau terbatas ya dicari tema-tema yang agak menarik gitu. Apa sih yang menarik? Ya bagi kalian mungkin secara psikis kalian lebih paham ya yang menarik saat ini itu apa gitu ya. Tren makanan boleh dikaji di situ ya kan, membandingkan jajanan mie nyinyir atau mie gacoan itu larisan mana gitu kan juga boleh, misal saja. Terus menulis ya, nah ini agak sensitif ya, karena kita sudah bagus dari 3 aspek itu, ketika memaparkannya itu tidak optimal ya nanti juga akan kurang seperti itu ya. Jadi di aspek menulis itu tolong nanti kan tidak harus kalian itu punya standar yang levelnya wahid gitu ya, nomor 1 gitu. Tapi paling tidak diusahakan dulu, kemudian nanti dikomunikasikan dan dikonsultasikan. Namanya proses belajar misalkan salah itu wajar ya. Kalau misalkan diedit, direvisi, ditambahi seperti ini ya jangan tersinggung. Mentalnya di situ ya. Namanya proses belajar, nanti akan tertempa kok. Dikasih coretan dikit, Pak Anung jahat kita udah ngeliput capek-capek gimana jangan ya. Jadi itu mentalnya dikuatkan dulu, nulis oke bagus. Nah tolong ini direvisi bagian ini ya, ini maksudnya apa? Oh ini terlalu panjang loh nak, banyak 3 lembar ternyata yang di kasih catatan itu hampir 4 lembar ya, harus sabar di situ ya. Oke, salah satunya ini di bagian ini. Di bagian ini tolong diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau kalian punya target jangka waktu itu ya, terkait jangka waktu untuk proses bagaimana kapan kalian akan menerbitkan, itu harus dipersiapkan dengan baik manajemen waktunya ya. Yang dipasrai ya tolong juga melaksanakan tanggung jawabnya secara proporsional ya. Kalau dalam konsep agama kita ya tawazun lah ya. Jadi bagaimana kita berproses, kan dalam satu waktu itu kan nggak mungkin tidak ada waktu senggang sebenarnya ya. Malam itu bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa belajar, tapi juga. Nah ini melatih kalian untuk memanage waktu ya. Jadi sudah memutuskan untuk di OSIS dan kemudian menjadi tim. Nah tolong nanti secara berkelompok ya. Jadi jangan dipasrahkan ke 1-2 orang, kan ada tim redaksi ya. Bahkan sekelas TV One, Bapak Karni Ilyas pun itu juga tidak bisa untuk sendiri, tunggal. Ya, beliau show off di depan, ataupun juga pemilik Tempo, ya, Mas Gunawan itu kemudian koran-koran lain dan sebagainya juga ada timnya. Jadi kalian harus saling support satu sama lain. Jadi tidak terpusat pada pimpinan redaksinya kan kowe, editornya kan kamu, finishingnya kan kamu. Itu jangan berpikiran seperti itu. Ya, oke. Nah, editing baik tulisan, audio maupun video ini dibagi saja. Nanti siapa yang mungkin karena kita masalah waktu ya yang punya kemampuan di bagian ini ya. Oke. Terus dicetak, diunggah atau penayangan. Nah, konteks ini tolong diperhatikan juga. Cetaknya bagaimana, sumber pembiayaan dari mana, nyetaknya di mana, itu juga hati-hati. Dulu ketika Pak Anung ngajar SMA itu mudah, nah minta tolong karena memang mereka beberapa rata-rata sudah menggunakan kendaraan bermotor ya. Kemudian ketika pulang itu bisa untuk sambil sana kemana untuk pencetakannya. Tapi kan kalau kalian mungkin bisa ya kemarin itu nyatanya gimana ya? Yang sang lentera itu. Ya. Salah satu. Kemarin ini Pak Anung, saya sama Bu Isna. Oh ya. Nah, itu karena juga kemarin kan kayaknya masih semester berapa aku itu kemarin? 2 ya? 2 ini ya? Apa 1? 2, Bu. 2 ya? Ya, jadi kemarin pembagian Pak Anung, jadi ada yang dicetak sama saya, ada yang dicetak sama Bu Isna, Pak Anung. Oh iya, baik, terima kasih Bu Diah.
Baik, terkait pencetakan, salah satu usahanya adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Yang pertama jelas Bapak Ibu Guru tahu lokasi pencetakan, kemudian akses transportasinya juga bisa, seperti tadi juga yang disampaikan Bu Diah dan juga oleh Bu Isna juga gitu ya. Nah, mungkin setelah ini kalian coba untuk ada alternatif. Jadi sekiranya ya coba dirancang bagaimana caranya. Apakah nanti modelnya adalah mengontak, kan ada beberapa cetakan itu yang bisa WA dulu, kemudian kirim email, kemudian dicetak, kemudian baru ambil. Nah, itu mungkin juga bisa untuk melatih apa ya, tahapan produksi gitu. Nah, tapi misalkan seperti yang tadi Bu Diah sampaikan juga tidak masalah gitu. Dan kemudian nanti juga bisa dikemas, mungkin dicari juga ada teman-teman Anda kelas 879 yang orang tuanya punya usaha di percetakan misalkan, itu juga bisa loh dijawel. Jadi paling tidak kalian optimalkan dulu yang ada di sekitarmu. Nah, paling tidak fungsi apa ya, sosial organisasi OSIS-nya itu bagus. Oh iya ya, bagus ya OSIS karena memberdayakan apa lingkungan sekitarnya dulu. Nah, itu kan paling tidak untuk citra baik ya, diangkat seperti itu. Itu. Nah, mungkin agak tak cepatkan saja. Sebenarnya memang tidak selesai dalam satu ini ya, satu waktu gitu ya. Karena mungkin Pak Anung dan juga ibu-ibu yang ada di sini yang pernah di disiplin ilmu juga belajar jurnalistik minimal itu 1 semester ya Bu ya. Paling tidak untuk betul-betul matang dalam konsep dan aplikasi seperti itu. Tapi it's okay, paling tidak kalian proses belajar dulu. Nah, yang ringan-ringan saja dulu ya. Oke. Nah, kalau jenis berita ini ya, nah istilah-istilah ini mungkin tak paparkan permukaan dulu. Ya, kalau news itu ya berkaitan dengan berita gitu ya. Oke. Ini Mbak Alexa lebih fasih itu dalam pengucapannya ya. Oke. Nah, paling tidak kurang lebih seperti ini. Jadi permukaan dulu saja. Nah, nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Nah, kalau yang bisa kita jangkau ya, kode etik jurnalistik. Jadi ada etikanya juga ya. Jadi ketika mengkaji sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan ranah jurnalistik, ada etikanya, ya, ada kode etiknya. Jadi mungkin kalian tidak mengangkat isu-isu yang berat, tapi paling tidak paham. Kalau di kita itu kan dalam konteks adab, dalam konteks budaya, dari konteks sopan santun gitu ya. Semacam itu. Kalau ingin mengangkat tentang misalkan ada permasalahan, misal di perpustakaan, ya jangan serang pribadinya Mas Hilmi, gitu ya. Oke. Ketika misalkan ada permasalahan terkait pembelajaran bahasa Indonesia misalkan, ya jangan serang pribadinya Pak Anung, gitu kan ya. Itu. Dan lain-lain lah, pokoknya banyak sekali. Salah satunya itu, ya. Dan juga jangan fitnah itu ya, keluar dari jalur yang seharusnya. Ini secara umum ya elemennya pada kebenaran. Jadi yang disampaikan itu real. Kemudian kesetiaan loyalitas jurnalis adalah kepada warga atau citizens. Kalau dalam konteks warga internet sudah ada istilah netizen ya, yang hebatnya luar biasa itu. Indonesia itu kan terkenal dengan netizennya yang luar biasa, ya kan? Oke. Tayangan putus itu aja udah ngeri banget. Disiplin verifikasi. Oke, diverifikasi terkait kedisiplinannya ya. Disiplin itu dalam artian kalian itu ya telaten lah ya untuk memverifikasi sesuatu. Ini benar nggak toh? Bisa diangkat terkait ini jalan satu arah. Kalau bisa jalan satu arah itu sudah optimal atau belum. Jadi jam berapa saja boleh satu jalur, jam berapa saja sudah terlaksana atau belum. Itu juga bisa diangkat loh, Nak, ya. Jadi itu menarik sekali loh. Jadi Bapak Ibu guru atau warga sekolah lain, iya aku masih sering papasan atau masih sering lupa. Nah, itu kan secara tidak langsung kita mengingatkan. Pak, ada Pak, orang luar sana itu bebas ke sana kemari gitu ya. Itu apa namanya? Bebas ke sana kemari, tidak sesuai jam. Nah, itu bagaimana pendapatmu? Bagaimana Tapi basisnya fakta ya.
Bahasanya fakta, tidak perlu dokumentasikan, tidak perlu difoto kemudian diviralkan, tidak perlu. Mungkin dilihat pada jam sekian, oh iya ternyata belum efektif, sudah efektif itu. Kalau difoto kemudian diviralkan itu nanti ada level lain lagi ya, di ranah yang lebih luas lagi. Coba aspek sekitaran situ aja, ya. Jurnalis tetap independen, jadi tidak dapat diintervensi ya. Sebagai pemantau harus menyediakan forum bagi kritik, komentar, dan tanggapan dari publik. Jadi tidak serta-merta kalian anti kritik ya. Tulisannya masih kurang, kontennya kok itu-itu saja. Harus siap itu ya. Oke. Membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan. Ini penting nak, menarik dan relevan. Ya. Ya relevan itu dalam konteks tadi. Kalau misalkan lingkup SMP 1 ya hal yang berkaitan dengan itu saja. Ya. Atau pendidikan secara umum, bagaimana di Bantul. Misalkan Mas Abi itu bisa punya gagasan untuk sering menjalin forum komunikasi dengan ketua OSIS di SMP 2, 3, 4, 5, Muhammadiyah, kemudian LHI dan sebagainya. Kan lingkup Banguntapan itu bagus tuh. Ya, karena Bapak pernah di LHI itu ya, OSIS-nya itu memang menggunakan konsep yang agak percepatan ya. Jadi bagaimana membuat prokernya, bagaimana mereka betul-betul kalau studi banding dengan sekolah itu tak carikan itu dulu di Ihsanul Fikri Magelang bagaimana. Nah, semacam itu bisa nak ya. Jadi di OSIS itu terus diberitakan. Ya kan SMP 1 bagus, kemudian nanti bisa dimasukkan level yang lebih tinggi lagi. Ya, di Banguntapan minimal lah. Banguntapan News itu ada nggak sih? Banguntapan Pos gitu misalnya yang lingkup untuk Banguntapan sendiri. Nggak tahu juga ya. Berita yang disajikan komprehensif dan proporsional. Komprehensif itu menyeluruh, tapi menyeluruhnya itu lingkup SMP 1 atau ranah pendidikan dulu saja. Ya, pemuda olahraga nah itu boleh. Ya, oke. Oh ya terkait olahraga itu juga menarik loh. Ya, selama pandemi mungkin bisa diangkat olahraga ringan. Selama pandemi supaya tetap bugar gitu ya, supaya tidak mudah sakit semacam itu. Mengikuti hati nurani, etika, tanggung jawab moral, dan standar nilai. Oke. Nah ini kalau kita mau menambahkan referensi asing ya, Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel dan sebagainya. Karena kita bukan berarti tidak nasionalis ya, karena faktanya teori-teori luar itu berperan penting dalam proses pencerdasan di Indonesia. Ya. Kalau misalkan di K13 itu kan dasarnya juga dari buku Zangro Text Grammar-nya Peter Knapp dan Megan Watkins. Jadi kemudian diduplikasi, describe, kemudian explaining dan sebagainya. Itu kan sama sebenarnya ya. Bagaimana menggambarkan, bagaimana menarasikan, bagaimana mengomunikasikan dan sebagainya. Gitu. Kemudian ini saran bahan bacaan secara umum ya. Oke, mungkin satu slide dulu ada pertanyaan sekiranya bisa didiskusikan atau ibu guru yang lain bisa menambahkan. Tadi ada yang mau menyampaikan itu Pak Anung. Oh ya. Naura, silahkan Naura. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Background-nya bagus itu Bu. Program Literasi Nasional menulis 1001 puisi. Silakan Mbak. Terkait yang percetakan tadi, barangkali saya bisa bantu Pak. Dikarenakan saya ada tetangga yang memiliki usaha itu dan daerahnya di daerah Banguntapan. Barangkali Bu Eka juga sering lewat. Bu Eka lewat mungkin. Bu Eka mana Bu Eka? Sedang tidur atau gimana? Di mana Naura? Sedang lewat sepertinya. Di mana percetakannya? Yang dekat Puskesmas Banguntapan 1. Oh. Mandi tuh Pak Nung kok saya? Pinggir jalan Bu, tidak di tengah. Lah ya itu. Iya ya. Ditabrak di tengah jalan. Oke. Namanya Kuantum. Oh Kuantum, ya pernah dengar. Taunya cuma apa itu ya? Sate sapi depannya. Sebelah kan itu Naura ke Bu Eka bingung Banguntapan 1. Depannya Puskesmas Banguntapan 1, seberangnya. Masuk ke Kolamil.
sebelah Koramil. Oh iya, mungkin nanti bisa. Oh betul Mbak. Iya. Jadi nanti bisa dioptimalkan di situ ya, misalkan Ya, kan coba itu dulu dari sekolah. referensi salah satu. Dari sekolah juga Barangkali nanti tidak bisa terlalu dimintain jauh. sponsor. Ya bisa, betul bisa ya. Oke, nah itu contoh misal buat forum seperti ini, Mas Abi jadi Soalnya target saya. moderator. Gimana? Itu soalnya target saya. Oh ya, sip. Bagus Mbak. Atau mungkin di sini mau memaparkan programnya terkait kejurnalistikan, kemudian ada saran, imbauan dari ibu-ibu guru yang ada di sini juga tergabung. Dari Bapak, sudah bagus, luar biasa, tingkatkan. Jadi terkait teknis dan sebagainya, Bapak yakin kalian lebih kreatif ya. Jadi sesuatu yang sifatnya program dan sesuai kesenangan tuh insya Allah kalian sudah tahu bagaimana formulasi untuk bisa menarik orang, apalagi di era digital ya. Ini kan sudah mau 5.0 ya. 4.0 aja belum tuntas sebenarnya, udah mau 5.0. Itulah ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau diskusi dulu? Ini sampai jam berapa, Bu? Jamnya ngikut Pak Anung aja, Pak Anung. Oh iya. Mungkin Abi mau menyampaikan kendala-kendalanya, mungkin Abi kira-kira apa yang dijumpai di selama pembuatan majalah ini. Karena kan kita masih proses. Dan untuk konten-konten yang terkumpul itu kan kemarin ternyata belum lengkap. Yang sudah saya terima sama Bu Isna, sama Bu Fatih, Bu Resma. Nah, itu mungkin dipaparkan sama Abi, kira-kira apa yang menjadi kendala dari teman-teman OSIS itu seperti apa? Baik. Pertama itu saya kemarin mendapatkan informasi dari setiap kelas itu kan dari OSIS membagikan setiap kelas untuk mewajibkan pembuatan karya-karya rubrik setiap rubriknya. Nah, saat pembagian karya dan dikelompokkan itu tuh siswa, ada beberapa siswa yang masih ngeyel dan mungkin bisa dikatakan ngotot, tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Jadi, cuma tugas ini saja, tidak usah. Terus ada juga yang seharusnya mungkin temanya itu satu, malah pindah jadi ke tema 2. Mungkin terhambat tugas, setiap kontennya belum terisi, mungkin juga di situ. Juga adanya mungkin komunikasi tentang pembagian tugas-tugas juga, dan share untuk setiap kontennya. Jadi kemarin kita sudah membuat penanggung jawab dan setiap kelas itu sudah dipasrahkan ke yang OSIS pertamanya. Sebelumnya ke ketua kelas dulu, ketua kelas menge-share ke OSIS yang ada di kelasnya, baru yang OSIS di kelasnya itu menge-share ke penanggung jawab setiap rubrik. Tapi ternyata ada beberapa mungkin siswa atau siswi itu masih mengirimkan secara bukan ke penanggung jawabnya, jadi malah ke wakil sama ketua yang bukan menjadi penanggung jawab, tapi penanggung utama. Jadi di bawahnya penanggung jawab setiap rubriknya. Jadi itu kan misal mungkin ada cerpen, terus majalah itu kan ada penanggung jawabnya. Nah, ketua sama wakil itu menjadi penanggung jawab utamanya. Jadi siswa sama siswi itu mengumpulkannya itu malah ke Abi sama Rasya. Jadi untuk pemilihan atau pemilahan itu jadi lebih susah dan harus satu-satu dimasukkan ke grup sesuai konten atau rubriknya. Jadi mungkin kesimpulannya itu ada di muskomunikasi. Mungkin itu saja. Ya, mungkin ada teman lain yang mau menambahkan terkait dengan apa yang menjadi kesulitan, atau kita mau diskusi apa terkait, kan setiap ini ada penanggung jawabnya ya. Nah, dari setiap penanggung jawab itu kira-kira apakah kesulitannya bisa dibagi
Kemudian mungkin Bu Isna sama Bu Resma bisa menambahi yang menjadi catatan di rubrik yang kemarin sudah diterima itu bagaimana? Silakan Bu Isna sama Bu Resma. Mana ini Bu Isna sama Bu Resma? Langsung ngecek cetakan kayaknya. Dari Bu Eka mungkin mau menambahkan. Kebetulan kan untuk konten-konten kemarin kan saya belum terlalu mau tahu ya Bu Dia ya, yang sudah apa saja yang terkumpul tadi apa tolong diulangi Abi, apa saja yang sudah masuk konten yang sudah dipunyai tadi loh, yang sudah ada. Sepertinya semua sudah lengkap Bu, tapi menunggu itu kan seharusnya kan deadline-nya tanggal 13. Tapi kok mundur-mundur ada yang mengirimkan konten-konten lagi, jadi masih kita terima, terus kita bikin yang link kemarin Bu. Mungkin minggu ini kita terakhir penutupan. Boleh kan Bu? Ya mungkin sambil itu yang sudah ada dan yang apa yang disampaikan Pak Anung tadi loh, berita sekitar sekolah coba kalian angkat, itu bisa dimasukkan ke dalam majalah. Yang sudah banyak disampaikan Pak Anung tadi loh, mulai dari penerapan 1A alur, kemudian berita tentang perpustakaan dan lain sebagainya yang disampaikan Pak Anung tadi bisa ditambahkan ya Abi ya, dan teman-teman yang lain ya. Itu aja mungkin. Dan kalau kemarin kayak Bu Dia, Bu Resma, Bu Isna kayak sudah bagus sekali menerima membantu kalian. Kalau Bu Eka kurang ya, maaf ya. Itu aja. Ditambahkan aja masukan-masukan Pak Anung tadi loh, mengangkat terkait berita yang ada di sekolah. Itu aja mungkin tambahan dari Bu Eka. Kalau konsultasi ya bisa ke Bu Eka, tapi kayak Bu Dia, Bu Isna, Bu Fatih sudah maksimal. Bu Eka tak tinggal terus kemarin, maaf ya. Itu aja. Oke. Kaidah yang saya sampaikan tadi bisa digunakan untuk pensortiran ya Mas ya. Jadi kalau misalkan berita-berita yang terkait kan pasti sudah dibagi, kemudian dibagi apa saja itu tadi kalau nggak salah Bapak dengar, kemudian nanti mana yang paling tidak bisa memenuhi, dan kalau bisa dicari yang dari segi kualifikasi itu tidak terlalu banyak untuk mendapatkan masukan, sehingga ketika nanti lama masuk misal kemudian dibenahi atau diperbaiki, itu tidak lama lagi untuk menunggu. Oke. Kemudian untuk terkait miskom tadi mungkin bisa secara kultural ya, karena pemroduksi karya itu kan manusia ya. Jadi berikan apresiasi kepada yang sudah mengerjakan sesuai ketentuan gitu ya. Dengan cara ya mungkin misal komunikasinya dalam WA group itu ya ini sampaikan saja apresiasi, motivasi, ya agak satir-satir dikit kepada yang belum melaksanakan gitu, itu kan nggak masalah sebenarnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang tetap elegan, karena kita juga menjaga komunikasi satu sama lain, karena jangan sampai nanti misalkan dalam satu sistem kita memiliki masalah, ya setelah dari situ hubungan kekerabatan kita ya tetap harus baik. Walaupun kok kadang jengkel yo, kok nyepelek ke yo. Ya disitulah kepakaran kita untuk berlapang dada menerima itu. Ya, jadi diberikan apresiasi, kemudian diberikan motivasi. Ya pendekatannya itu. Terus mungkin terkait deadline ya. Jadi mungkin ada ring-ring. Ini masukan ya secara strategi saja. Jadi dari OSIS itu punya ring 1 yang tahu teknis terkait kapan itu jadi dicetak, diterbitkan. Ring 1-nya itu. Nah, kemudian dari situ dirumuskan deadline-nya. Deadline yang bagi orang ring di luar ring 1 itu paling tidak yang agak longgar. Nah, ketika terjadi seperti itu, ring-ring 1 maksudnya paham ya? Nek nganggo pakai istilah geng itu kayaknya agak gimana. Misalkan ring 1, Abi, Alexa, Mohpasya, Maulana. Yang tahu itu konsep-konsepnya seperti ini. Nah, kemudian yang lain itu tahunya adalah konsep yang kedua. Ini strategi juga. Ya. Sama dengan besok kalau kalian ingin mewawancarai
warga sekolah ya, dalam hal ini bisa tim manajemen, kemudian kepala perpustakaan, kepala TU, diangkat tuh kepala TU bisa loh nak, akan sangat wise sekali ketika nanti mengangkat berita sesuatu tentang administrasi, tugas tata usaha apa, kan kalian sering interaksi juga ya dalam hal tersebut. Itu kan kayaknya detail tapi terlupakan. Sepertinya detail tapi terlupakan. Prestasi-prestasi kakak tingkatmu, Bu Dia, Bu Fati, Bu Eka, itu sebenarnya saya sempat agak prihatin juga karena dulu sekelas Nadia Safiana Rahma itu ternyata terangkatnya malah di luar. Kita belum optimal di situ karena memang masih baru-baru ya kita masuk itu. Jadi belum terangkat Nadia Safiana Rahma itu juara cerpen nasional ya, yang memang sudah melanglang buana bahkan sampai Jerman itu ikut pameran karyanya seperti itu tidak terangkat. Padahal itu bisa diangkat. Kalau mau ngangkat atau siapa tentang dia bisa dicek di YouTube Petak Monolog gitu ya. Itu konten kreatornya cukup cukup slow. Jadi paling enggak minta tolong dibuat video kemudian tayangannya kurang lebih seperti itu. Itu sih ya, Mas ya. Itu terkait strategi pendekatan saja karena untuk memproduksi sesuatu kan paling tidak orang-orangnya itu didekati dengan kasih dan sayang dulu. Bukan berarti tidak tegas, di luar tegas ya, tapi tetap kalau misalkan sudah shock terapi dikit kadang-kadang juga tidak apa-apa. Yuk kita bicara tentang tanggung jawab. Kalau misalkan memang sudah tidak komit dan sebagainya, ya sudah. Kalau memang nggak mau maju, sampaikan. Oh ya, ditanteng yang jelas. Kalau memang misalkan bisa, ya sampaikan bisa. Kalau tidak, segera buat alternatif lain. Ya, karena nanti katakanlah karya itu masuk banyak kan bisa kita cadangkan untuk di periode berikutnya. Dalam artian waktunya juga tidak terlalu panjang terlewatnya seperti itu. Gitu. Itu. Bu Fati dulu ngambilnya apa, Bu? Konsentrasinya? Saya bahan ajar, Pak. Bahan ajar, ya. Ya. Oke. Saya juga ngambil bahan ajar, terus nggak tak ikutkan ujian, terus tahun depannya tak ambil jurnalistik. Pak Kastam. Oke, jadi itu. Silahkan yang lain mungkin Bapak Ibu. Ibu-ibu deh, saya bawa sendiri soalnya. Mungkin dari Bu Resma sama Bu Isna dulu, silakan menyampaikan unek-uneknya barangkali. Di sini kemarin kan saya mendapatkan koreksi untuk cerpen, motivasi, dan berita utamanya. Nah, kemudian dari 14 cerpen yang masuk ke Ibu, itu ada 9 cerpen yang memenuhi syarat untuk cerpen. Sedangkan berarti 5 cerpen itu belum memenuhi syarat sebagai cerpen karena apabila dituliskan dalam bentuk paragraf cerpen sebenarnya hanya setengah halaman, jadi tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Kemudian dari ke-9 cerpen ini, itu kesalahannya hampir sama semua, itu pada teknisi penulisan paragraf. Jadi masih banyak yang menuliskan paragraf itu menjorok, tapi ke bawahnya masih spasinya banyak sekali antara paragraf 1 dengan paragraf 2 tuh di enternya space-nya banyak sekali. Harusnya kan kalau misalnya sudah paragraf itu menjorok, tidak perlu menggunakan enter yang terlalu panjang ya space-nya. Itu untuk cerpennya. Kemudian kesalahan yang kedua, itu banyak yang masih kurang betul untuk penulisan tanda bacanya, terutama pada kalimat langsung. Kalimat langsung yang digunakan masih tanda bacanya masih kurang betul. Kemudian untuk berita utama itu yang masuk hanya 3 dan setelah Ibu baca bisa untuk dimasukkan. Kemudian motivasi itu ada 6 dan sudah betul semua untuk motivasi. Jadi yang mungkin banyak perbaikan itu pada cerpennya. Dan mau tidak mau kita hanya bisa memakai 9 cerpen saja. Untuk 5-nya sudah mungkin kalau mau mengganti bisa. Oh ya, kemudian ada satu cerpen yang
dia tidak ada pengarangnya dan tidak ada judulnya. Jadi saya bingung ini punya siapa dan judulnya apa. Tuh, Bu. Oke, jadi secara teknis penulisan ya, Bu Resma ya, Iya. terkait dengan apa yang kemarin sudah terkumpul dari siswa ya. Kemudian mungkin temuannya dari Bu Isna dulu, ini dari tadi Bu Isna belum bersuara ini. Ya, Assalamualaikum. Untuk yang penemuan saya, kan kemarin saya kebetulan diminta untuk mengedit, mungkin memeriksa bagian yang tentang lingkup sekolah, resensi, dan sejarah. Kalau untuk resensi, mungkin yang akan diambil untuk sementara dari yang siswa-siswa kelas 8, karena sudah banyak dasarnya ya, karena sudah diajarkan mungkin dengan Bu Dia, Bu Miftah, sudah ada materi teks ulasan. Untuk yang kelas 7 mungkin belum digunakan pada majalah ini karena masih banyak yang perlu dibenahi seperti itu. Mungkin nanti bisa belajar dari kakak-kakak kelasnya. Kemudian kalau rubrik sejarah juga tidak digunakan semua karena masih banyak yang susunannya belum benar, dan kemudian mungkin selain penulisannya isinya pun juga masih belum bagus seperti itu. Jadi yang rata-rata digunakan masih kelas 8. Terus yang menjadi catatan yang paling penting adalah rubrik lingkup sekolah. Untuk rubrik lingkup sekolah ini kebanyakan kemarin masih banyak yang salah tafsir. Jadi rubrik lingkup sekolah itu bukan sekolah adalah, kemudian di dalamnya ada perpustakaan adalah, kemudian UKS adalah, bukan seperti itu. Tapi lingkup sekolah itu juga termasuk berita tentang seputar sekolah. Jadi mungkin yang bagian lingkup sekolah ini grupnya beberapa ide, dan tadi sudah dikemukakan juga dengan Pak Anung, Bu guru-guru lainnya juga. Mungkin contoh salah satu ide tentang lingkup sekolah misalnya bisa tadi tentang renovasi perpustakaan, kemudian bisa juga misalnya pembelajaran tajam di kelas 9 untuk memotivasi kelas 9 mengikuti ASPD misalnya. Kemudian juga bisa dibahas lagi tentang pojok literasi seperti itu. Silakan yang bagi mungkin bukan hanya untuk penanggung jawabnya, tapi untuk semua OSIS mungkin yang ingin menuliskan tentang lingkup sekolah yang memiliki waktu senggang mungkin bisa latihan menulis seperti itu. Tambahannya seperti itu, Bu Dia. Oke, kemudian kalau yang kemarin itu yang dari saya, yang sudah saya lihat, itu ada yang terkait dengan profil, kemudian ada juga, apa ya kemarin itu, opini apa ya kalau nggak salah itu, sama surat pembaca, nah itu masuk di saya. Nah, untuk yang profil, ini tolong diperhatikan lagi ya, kemarin saya sudah share untuk contoh penyusunan profil itu seperti apa, jadi memang kalian bisa berwawancara dulu dengan narasumber itu, tetapi nanti untuk penyusunannya jadi tidak seperti wawancara ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban seperti itu. Tapi dari jawaban narasumber itulah kalian akan mengolah menjadi paragraf. Nah, seperti itu ya. Kemarin sudah saya contohkan dari hasil wawancaranya Gading ya kemarin ya terkait dengan prestasi dan lain sebagainya. Nanti untuk yang lainnya, misalkan masih ada yang perlu diperbaiki, nanti silakan OSIS bisa memperbaiki itu. Kemudian untuk yang surat pembaca, ini rata-rata sudah bagus untuk surat pembacanya, jadi itu bisa saya masukkan semua ya untuk surat pembacanya ya. Dan kemudian untuk opini, ini opini masih perlu pembenahan juga, karena saya melihat di sini belum ada yang bisa diangkat dari itu ya menjadi opini sementara itu. Nah, jadi nanti bisa dilihat yang di Mading Bangsa kemarin yang Sang Lentera itu ada salah satu contoh opini yang ditulis oleh Sakifna. Nah, maksud saya untuk penyusunan opini itu maksudnya seperti itu. Jadi silakan nanti dicek lagi untuk yang kemarin contoh opininya dari Sakifna itu nanti kemudian bisa menjadi referensi bagi OSIS ini untuk membenahi penulisan opini ya. Jadi opini itu kan pendapat, kita berpendapat menyuarakan apa yang bisa kita opinikan terkait dengan kondisi sekolah atau apapun yang masih dalam lingkup sekolah. Nah itu nanti silakan diperbaiki lagi, tapi tetap juga dikaitkan dengan tema yang kemarin kita pilih gitu ya. Paling itu saja mungkin dari saya. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditambahin lagi, silakan.
Atau Pak Anung mau menambahkan lagi? Pak Anung silakan. Sebenarnya secara prosedur kemudian bab apa saja yang harus ini sudah sangat baik Ibu. Jadi tinggal masalah pelaksanaan teknis saja, pada tataran teknis itu tinggal dioptimalkan saja gitu. Iya betul Pak Anung. Dan dalam menulis kan paling tidak hanya sekedar yang diketahui, tapi juga sesuatu yang bisa dirasakan. Jadi kalau misalkan diketahui kan terbatas sekali mungkin data ya, tapi dirasakan saja. Perspektifnya misalkan kalian lepas dulu dari pengurus OSIS secara spesifik, tapi sebagai siswa atau warga SMP 1 Banguntapan. Misal ya, kalau ingin menulis satu jenis tertentu, opini bagaimana tentang ada, jangan yang berat, agak berarti. Jadi sesuatu yang sifatnya. Pak Anung kira sudah keluarga. Oke, maksudnya ini loh, Mbak dan sebagainya itu terkait ya implementasi ini saja, tenggang rasa dalam pembelajaran kontekstual di PKN itu sudah sejauh apa, bagaimana, jangan sampai praktek bullying atau merisak atau merundung itu di SMP 1 itu jangan sampai ada, itu diangkat juga tidak masalah ya, misalkan dalam konteks jenis tulisan apa seperti itu. Ya itu saja sih, jadi sangat teknis sudah bagus kok Bu. Ya, jadi yang saya paparkan tadi itu kan sebenarnya masih sifatnya konsep, dan sebagai kalian penyelenggara dan sekaligus eksekutor utama itu kan paling tidak kaidah-kaidah itu dipegang. Nah, tapi Bapak yang sifatnya teknis jelas itu tadi sudah bagus sekali kok. Bapak yang tidak mengikuti dan kemudian menangkap prosesnya saja itu sudah sangat optimal sekali. Tinggal ya biasalah dinamika. Sama Pak Anung. Ibu tiga ini yang hebat sekali. Terima kasih sekali, dan anak-anak ini sudah meluangkan waktunya ya kan Pak Anung. Dan ibu-ibu ini sudah mengoreksi apa yang sudah disetorkan anak-anak. Keren sekali ini. Kalian tak izinkan, jadi Bu Eka kan harus naik ke kelas 9 dengan beberapa pemelotingan kebutuhan Bapak Ibu guru di kelas 7, 8 dan 9 gitu ya Nak ya. Jadi potong tumpengnya nanti aja kalau mau lulus itu kan baru masih dalam lingkup yang sama gitu ya. Oke, semacam itu ya, karena memang ini ya Nak ya kebutuhan, jadi mungkin nanti untuk alur komunikasi dengan Ibu guru yang tadi sudah membantu prosesnya ya, Bu Dia, Bu Fati, kemudian juga Bu Isna. Nah tadi ketika Bu Dia menyampaikan tentang tajam itu juga bisa diangkat ya. Jadi kira-kira boleh besok tryout terdekat yang peringkat 1 siapa tuh digali itu strategi belajarnya gimana toh Mbak, Mas, itu bisa loh. Itu memotivasi sekali. Kalau perlu fotonya dipampang di situ dengan izin ya. Yo jangan pakai masker lah. Oh ini supaya tahu dibuat di masa pandemi, tidak usah. Jadi kan kalau ini tidak ada penularan ya dalam bentuk visual gambar atau jarak jauh seperti ini. Kecuali kalau sudah canggih. Ya itu bisa ya Bu Diah ya. Misalkan itu diangkat kan untuk memotivasi kenaikan kelas 7-8 gitu ya. Ya bisa sekali Pak Anung. Kelas 8 besok kan kelas 9 juga. Ya SPD juga, ya les juga, ya pusing juga, ya bingung nyari sekolah juga. Ya banyak kok kompleks Nak. Jadi nggak akan selesai kok Nak. Habis kelas 8 ada 9, kemudian kelas 10, 11, 12 makin naik. Nah tapi di situ selama proses kan kalian bisa ya menempa prosesnya lah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi Bapak mungkin tidak bisa membantu secara teknis ya, tapi secara teori dan referensi saja. Kalau mengelola manusia, kebetulan agak lama di bidang SDM juga, jadi ya ngelola manusia ya macam-macam warna-warna. Jadi beragam. Kalau di kelas Bapak sampaikan laki-laki sama perempuan itu kan beda dominannya ya. Yang satu lebih ke logika, satu lebih ke perasaan. Jadi dikelola saja, masa ya pisah terus kan nggak mungkin ya. Kalau pisah terus Bapak akan pindah itu tempat duduknya. Nggak akan dekat lagi dengan Bu Dia di belakangnya, ada Bu Eka, ada Bu Miftah, itu pindah. Tapi kan bagaimana mengelola itu menjadi satu kesatuan dan bisa jadi satu kekuatan ya Bu Dia ya. Jadi paling tidak, ya ini salah satunya nih ya. Ini sebenarnya kan mengalir saja ini. Jadi kumpulnya Bapak Ibu yang ada di sini kan mengalir, kemudian oh iya
dari ibu guru yang sudah mendampingi proses seperti apa, kemudian akhirnya didiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik umum secara kaidah konsep dasar. Kan paling tidak ada gambaran seperti itu. Dan bisa jadi satu tim yang kompak lah insya Allah. Begitu. Mungkin ada diskusi lagi Bu Dia. Dari yang lain selain Mbak tadi mungkin. Ya, mungkin yang lainnya selain Abi bisa menyampaikan pendapatnya, atau Alexa mungkin silakan berpendapat apa kiranya yang menjadi, atau mungkin kamu punya ide apa untuk bisa dikembangkan. Nanti boleh sekali sharing-sharing di sini Alexa. Saya belum ada ide, Bu Dia. Oh ya, kemarin Alexa itu terkait dengan opini ya yang kamu tulis ya, Mbak ya? Betul, Bu. Ya, nanti untuk opini, untuk contoh-contoh opini nanti bisa ini lebih lanjut ya, digali lebih lanjut untuk contoh-contoh opini yang lain. Jadi nanti bisa dioptimalkan kemarin. Yang kemarin itu kamu buat itu. Gitu ya, bisa dikoreksi lagi sehingga itu bisa menjadi sebuah opini yang baik. Gitu ya, Alexa ya. Siap, Ya, Bu. silakan yang lainnya juga selain Alexa dan Abi. Dia nama majalahnya apa kita? Oh iya, itu belum. Ya, anak-anak biar memikirkan itu juga, Bat. Ya, bisa itu. Itu juga harus, karena majalah itu juga nanti harus ada namanya yang kira-kira menarik gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah punya usulan kira-kira, oh di benak saya ini sudah ada nama-nama yang mau saya bikin untuk menjadi majalah ini apa. Nah, itu bisa didiskusikan. Nanti bisa di luar, nanti bisa misalkan anak-anak punya ide bisa di luar jam ini ya, mereka mengadakan pertemuan sendiri, disampaikan usulnya. Nah, sekarang belum ada misalnya. Ya, siapa tahu kalau sekarang sudah ada Bu Eka. Jadi, oh iya. Tapi mungkin ada ide yang sudah ada mungkin bisa dipaparkan dulu, kemudian dijelaskan apa ya, makna atau filosofinya. Kalau bisa yang berkaitan dengan ini juga ya, lingkup kita seperti itu, apa yang menjadi apa ya slogannya itu, saya pikir saya rasa saya bisa itu jadi apa. Di membuat akronim-akronim yang bagus itu juga Bapak kira kalian punya banyak ide ya. Jadi hal-hal yang juga cukup menarik gitu kan, ya pasti ada. Jangan cangcorang itu ya nama hewan, tapi apa gitu kan yang ada hubungannya kira-kira seperti itu. Misal ada, ya, mungkin misal belum ada, bisa di ini ya, nanti di grup silakan diskusi. Jadi grup itu diramaikan ya. Kalau kalian ada kesulitan apa seperti itu, nah itu diskusi aja. Karena kan ada Pak Anung juga di grup. Nanti mungkin Pak Anung bisa memberikan masukan atau apa. Nah kayak gitu. Jadi silakan nanti kalau ada kesulitan ke depannya kan, karena ini kan dalam semester ini harus jadi ya majalahnya ya, sesuai dengan yang kemarin direkomendasikan sama Pak Arjuna ya Pak Anung ya, di rapat yang kemarin itu ya. Dalam semester ini. Nah, kebetulan kan ini semester ini tinggal berapa bulan lagi nih, kita sebentar lagi juga sudah mau kenaikan kelas ya. Nanti kalau kalian yang di kelas 8 ini sudah kelas 9 kan fokusnya udah beda lagi. Nah, mumpung ini masih ada sedikit waktu kesempatan kalian yang di kelas 8 ini silakan dioptimalkan dengan baik. Karena nanti kalau sudah di kelas 9 kan nanti kalian mikir tajam, sudah mikir tryout HSPD, nah kayak gitu itu udah beda lagi fokusnya, nanti kalian kurang fokus untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Maka sebelum itu terjadi, silakan dioptimalkan, gitu ya, Abi dan teman-teman. Terkait pelaksanaan literasi selama TMT itu udah ada yang angkat belum ya Nak ya? Jadi misalkan kalian lihat di kelasmu itu dalam proses literasi itu bagaimana, ya diangkat sesuatu hal yang baik saja. Terus mungkin rata-rata bukunya itu, ini kita belum berbicara menghimpun jumlah siswa itu fiksi atau non fiksi dulu ya, tapi dilihat rata-rata bagaimana berjalannya, sudah efektif atau belum, itu kan juga bisa diangkat. Karena
sebenarnya kalau misalkan kita kaji ya, ini bukan berarti mengunggulkan disiplin ilmu tertentu, tapi potensi untuk keliterasiannya tinggi sekali sebenarnya di satu lingkup sekolah. Bukan kebetulan karena latar belakang Pak Kepala juga dari bahasa ya, tapi misalkan seperti itu tadi, gerakan literasinya, bagaimana di perpustakaannya, kemudian insya Allah sebentar lagi juga akan akreditasi gitu ya. Kemudian banyak hal lah nak yang bisa digali dari situ. Jadi anak-anak bacaannya apa, nanti dalam bentuk tulisan bisa dilihat. Oh ya, anak-anak para siswa sudah bisa membuang sampah tidak sembarangan. Itu kan mungkin salah satu dampak jelas dari literasi gitu ya. Bagaimana harus membuang sampah pada tempatnya. Walaupun sekolah kita angkat juga misalkan pemilahan terkait sampah organik dan anorganik itu juga bisa ya. Tapi paling tidak kita fokuskan ke buang sampah ke tempatnya dulu aja ya. Karena memang kita terbatas dari aspek itu dulu. Nah, makanya hal-hal yang menarik gitu ya, yang sekitaran itu, dan target kalian, targetnya kalau bisa kan memang warga sekolah ya Bu ya, warga itu dalam artian tidak hanya siswa, tapi juga Bapak Ibu guru. Nah Bapak Ibu guru, kalian coba cek, cek itu artinya berapa persentase kira-kira yang sudah membaca. Bapak saja itu yang sering melihat itu belum tentu membaca semuanya. Oh ya, satu konten ini, dua konten ini menarik, tapi yang lain belum sempat terbaca misalkan, itu bisa juga ya. Dari Sang Lentera kan targetnya untuk kemudian saya ingin menanyakan juga nih ke Bapak Ibu pendamping dan juga anak-anak, platform digitalnya itu mau disiapkan juga atau tidak? Nah, dalam artian kan cetak iya, kemudian untuk optimalisasi di digital. Nah, misalkan belum, itu juga bisa. Kan seringnya juga ini ya Bu Diah ya, saya juga sering dapat, oh ya ada anak-anak sudah selesai itu dalam bentuk bisa JPEG ataupun juga PDF. Nah itu kan asik sekali, sedang santai sambil dibaca. Kan targetnya sebenarnya bukan bentuk saja ya, tapi juga optimalnya itu jadi, kemudian bisa pesannya bisa ditangkap seperti itu. Nah mungkin itu sih masukan dari guru kelas 9 yang kita jam. Kalau mau diliput boleh, jamnya Pak Anu ngajar diliput silakan. Bagaimana antusiasmenya anak-anak? Ya memang kalau ekspresi capek ya manusiawi ya, ujarnya manusia. Aduh habis ini apa pelajar, apalagi 2 shift kemarin kan Bapak Ibu guru harus 2 kali lipat itu ngajarnya. Gitu. Ya mungkin itu Bu Diah dan anak-anak semua. Ya, jadi itu bagus dari Pak Anu tadi ya. Jadi nanti untuk majalahnya itu bisa majalah cetak dan juga digital ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa mungkin Bu Resma yang lebih paham terkait dengan itu ya. Dari layoutnya atau apanya, terus kemudian bagaimana nanti kita bisa membuat majalah itu menjadi majalah digital juga. Jadi kita semuanya nanti bisa membacanya seperti itu. Mungkin Bu Resma bisa sedikit menambahkan, Bu Resma. Iya Bu, sebentar Bu, sebentar ya Bu. Sambil nunggu Bu Resma, jadi Bapak dan Ibu guru yang ada di sini juga pernah menghasilkan karya ya Bu ya. Ketika itu ada antologi opini, kemudian ada juga yang kita nyumbang di puisi ya Bu ya, di salah satu buku puisi. Nah itu kan paling tidak bisa menjadi pemicu tidak berpikiran bahwa oh kok penak ya cuma nyuruh-nyuruh saja. Tapi Bapak Ibu guru banyak juga yang sudah menghasilkan seperti itu. Nah jadi ya berproses, namanya berproses ya. Jadi yang namanya berproses, karena fase proses kehidupan manusia itu kan pasti bertahap, dan ini ya tidak serta-merta langsung langsung penak, langsung buletinnya bagus seperti itu. Nah itu saja sih tambahan sedikit. Silahkan Bu Fati. Ya sebelumnya dari anak-anak apa di sini ada yang sudah bisa untuk membuat di Corel, desain di Corel? Ada yang sudah pernah mencoba desain di Corel atau sejenis desain lainnya? Canva mungkin? Dari anak-anak sudah pernah belum?
Sudah, Bu. Canva. Oh, Canva, baik. Jadi mungkin nanti kita kalau anak-anak sudah bisa atau sudah pernah megang atau membuka yang namanya Corel ataupun Canva, jadi nanti desainnya bisa menggunakan itu. Kemudian mungkin nanti desainnya kita sesuaikan dengan tema ya. Untuk sebelumnya kan saya juga belum tahu untuk tema keseluruhan dari majalahnya ini apa, Bu? Dari Bu Diah mungkin. Temanya kemarin, Bi, tolong disampaikan, Bi. Sains, Bu. Sains. Tema sains. Untuk kemarin temanya itu. Ya, mungkin nanti dari desainnya bisa mengangkat dari tema itu untuk desain halaman depannya. Kemudian untuk per halaman dari rubriknya yang ada di dalam itu, nah itu mungkin nanti bisa dibagi aja siapa saja yang bisa, kemudian dibagi seperti penanggung jawabnya, misalnya cerpen penanggung jawabnya siapa, kemudian visi penanggung jawabnya siapa. Nah itu nanti mencoba untuk mendesain itu. Tapi masih dalam bimbingan dari juga bisa. Nah, setelah nanti kita sudah membuat desainnya, baru kita masukkan ke dalam Word-nya untuk mengatur dari halamannya. Biar nanti kalau dicetak bisa urut. Karena kalau misalnya cetak majalah dalam bentuk yang model klip tengah, itu layout-nya harus sisi genap dengan sisi genap. Kecuali kalau misalnya mau membuat seperti buku. Kalau buku itu layout-nya membuat halaman seperti biasa itu bisa. Nah, tinggal nanti kita tentukan mau model pencetakan yang klip tengah atau yang dijilid seperti buku. Kalau itu berarti kita menyesuaikan dengan kontennya dulu, Bu. Kalau misalnya kontennya nanti yang terkumpul banyak, itu mungkin bisa dijilid gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mungkin terbatas, mungkin bisa di klip tengah itu, kayak gitu aja, Bu. Ya, berarti nanti kita kumpulkan dulu semua, habis itu kita lakukan desain aja ya, Bu ya. Setelah itu baru kita tentukan mau yang di model jilid atau yang di klip tengah aja. Karena kan nanti biar layout-nya tidak berubah-ubah. Itu untuk layout-nya. Ya, mungkin mungkin ini ya dari Bu Resma mungkin mau ini ya dipikirkan, misalnya kan itu tadi cerpennya itu ada beberapa. Nah, kemudian dari cerpen itu apakah itu nanti akan dimasukkan menjadi majalah semua atau tidak? Nah, itu kira-kira gimana Bu Resma? Nah, kalau yang dari yang saya baca itu kebetulan yang 9 ini sudah saya pilih, Bu. Yang 5 itu memang tidak bisa untuk dimasukkan. Kalau yang 9 ini masih bisa. Karena kebetulan yang kelas 8 itu juga lumayan bagus-bagus. Untuk pemilihan diksinya juga sudah baik untuk yang kelas 8. Dan ada beberapa yang kelas 7 juga sudah mulai baik ya, Bu, untuk penulisan dan pemilihan diksinya. Jadi, berarti nanti misalnya, oh ya, berarti nanti misalnya itu kontennya yang sudah bisa memenuhi itu, kita akan masukkan semua gitu ya, Bu Risma ya? Betul. Oke, berarti termasuk puisi, kemudian ada opini dan lain sebagainya. Itu nanti yang semua memenuhi itu kita masukkan aja ya menjadi majalah kali ini ya. Iya. Oke. Terus kemudian untuk cerpennya itu kira-kira satunya berapa halaman, Bu Risma? Sekitar 3, Bu, tidak sampai 5. Oh iya. Oke. Gimana Pak Andung? Sudah bagus 3, Bu. Maksudnya sudah apa? Kalau untuk apa ya, skala yang seperti ini itu udah bagus sekali. Tinggal nanti diviralkan. Kan nanti ada koordinator pemviral ya Mas Abi ya, di finishing. Karena mungkin awal-awal kemarin pas Erani Gading kemudian Hasan itu ya yang buat kalau nggak salah. Itu kan memang baru awal Pak Harjana masuk ya. Jadi pemviralannya itu masih terus ditabrak pandemi kan. Jadi fokusnya ke pembelajaran pandemi dan sebagainya. Nah itu besok mungkin yang terakhir aja diviralkan aja itu ya. Setelah melalui proses tentunya ya. Nggak masalah PD saja ya. Kalau ketika kita minder, aduh jangan-jangan tidak menarik dan sebagainya, kita pertimbangkan dulu terus prosesnya bagaimana. Insya Allah nanti kalau misalkan viralkan juga
Ya. Salah satu parameternya ya warga sekolah itu tahu tentang buletin ini dan juga paling tidak membicarakan lah. Sempilkan yang lucu-lucu, yang menarik itu juga boleh ya. Oke. Sesuatu yang ya pantun yang menarik itu ya. Apalah gitu yang sedang viral saat ini itu kan juga bisa dikemas. Kan ini strategi ya, salah satu strategi untuk dengan tidak menghilangkan substansi tadi ya, Bu, terkait penulisan-penulisan yang sesuai kaidah tentunya. Ya, pokoknya yang karena kita memahami psikologi manusia juga ya, kita akan tertarik kalau pasti ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang menghibur, nah semacam itulah. Ya, kalau yang lagi viral kan itu sindiran atau gombalan-gombalan di lapor Pak. Nah itu bisa diduplikasi dengan level sekolah menengah pertama gitu ya, sebagaimana. Tapi ya jangan gombalan, jangan juga sindiran, apalah dikemas gitu. Karena Bapak juga belum ada ide ya terkait itu. Gitu sih Bu. Ya oke, berarti untuk pengumpulan konten maksimal dalam minggu ini ya, Afi ya. Ya, berarti nanti setelah konten, mungkin nanti bisa ada tambahan lagi, nanti diteliti lagi sama saya, Bu Resma, dan Bu Isna. Kemudian nanti target kita setelah kontennya itu nanti terkumpul, kan kita kemudian mendesain ya, Bu Resma ya. Nah, setelah mendesain, kita kemudian nanti itu sudah jadi, namanya tolong dipikirkan ya, sekali lagi ya, PR-nya ya untuk OSIS ya. Jadi memikirkan nama majalahnya itu apa, kaitkan dengan temanya yang kemarin kita pilih, kemudian isi-isi yang ada di dalamnya, kira-kira mau ada ide apa, silakan nanti diskusi ya. Kemudian bisa disampaikan di grup ya nanti Abi ya, diskusi. Jadi kita semuanya tahu di situ. Jadi grupnya itu tidak sepi seperti itu ya. Grupnya itu ramai terus diskusi kayak gitu, itu nggak apa-apa ya. Silakan diramaikan untuk grupnya. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, itu tolong sampaikan di grup saja, jangan japri Bapak Ibu guru ya. Jadi biar semuanya tuh sekalian tahu, karena nanti satu anak japri, satu lagi japri, satu lagi japri, dan nanti Bapak Ibu guru tuh bingung untuk menjawabnya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti kalau misalnya ada suatu ide atau apapun juga, itu langsung disampaikan di grup saja. Itu nggih Pak Anung ya, sama Bu Resma dan juga Bu Isna dan Bu mana tadi Bu Eka. Ya, jadi kayak gitu aja untuk teknisnya. Oh iya, mungkin sedikit Mas Abi atau yang lain, kira-kira teman-teman di angkatan kalian kelas 7 ataupun juga kelas 9 misalkan tahu ada yang punya bakat tidak di pembuatan semacam komik strip seperti itu. Nah, itu kan juga termasuk yang daya tarik ya. Jadi misalkan apa yang sedang booming sekarang itu, kemarin Bapak belum lama ikut satu ini ya, seminar terkait persiapan Society 5.0. Itu kalau kita mau apa ya, memberikan pesan, salah satu yang mudah itu lewat komik-komik sederhana, komik-komik singkat yang ada di Instagram itu loh, Nak. Nah, misal ada bakat seperti itu bisa disampaikan ya. Misalkan untuk apa? Peringatan Hari Kartini, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kan nanti bisa dikemas. Kalau ada yang punya bakat seperti itu, bikin komik ya, misalkan ada, atau yang sederhana saja, dengan kalau sudah pinter dengan menggunakan alat seperti itu juga bisa, atau dengan media-media lain. Karena kadang hal-hal yang sifatnya animasi seperti itu cukup menarik untuk memberikan pesan ya. Karena seperti tadi kan untuk jurnalisme itu untuk publik dan kita ada pesan di sana. Itu tambahan untuk menarik saja. Ya. Kita nggak masuk kajian implikator dan sebagainya ya, Bu Fati, Budi. Nanti ribet malah. Jadi hal-hal yang sifatnya ini saja bagus. Oh iya menarik. Iya apa sih isu-isu yang bisa diangkat di situ? Entah itu pesan, entah itu apa namanya ya, pokoknya yang bermuatan edukasi lah seperti itu. Dengan dikemas secara menarik. Itu sih. Mungkin ada yang belum jelas, Abi dan teman-teman yang lainnya, silakan ditanyakan, mumpung ada ahli jurnalistik di sini, Bapak Anung.
Atau sudah jelas, Abi? Paling tidak sudah ada gambaran ya untuk bagaimana langkah kerja ke depannya ya, Abi ya. Nanti silakan teman-teman dikoordinasi lagi. Jadi kita targetnya itu tidak mundur-mundur lagi ya, Abi ya. Segera selesai sebelum kalian nanti naik kelas gitu. Jadi kita tinggal mengumpulkan konten yang masih mungkin tercecer 1-2 gitu ya, Abi ya, dalam minggu ini ya. Dibatasi aja ya, Abi. Misalnya jangan sampai hari apa kayak gitu aja. Nanti setelah itu ini aja dipilah untuk nanti program selanjutnya aja. Misalnya nanti mau membuat mading lagi atau mungkin membuat majalah edisi berikutnya kayak gitu aja. Biar nanti tidak terlalu lama kita menunggunya. Paling dibatasi sampai hari apa aja gitu ya. Supaya nanti tidak berkelamaan di dalam kita mengolahnya lebih lanjut. Gitu ya. Kemarin yang masih belum ada itu terkait dengan profil Bapak Kepala Sekolah Abi yang katanya mau disampaikan itu. Nah, silakan nanti untuk penanggung jawabnya atau mungkin siapa yang bisa saling membantu aja untuk nanti bisa mungkin kalau tidak sempat berwawancara secara langsung bisa menggunakan apa ya, virtual atau apa zaman WhatsApp nanti kurang ini ya. Mungkin bisa mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk Zoom atau apa. Nah, itu silakan teknisnya nanti dipikirkan gitu. Itu ya, Abi ya. Iya, Bu. Dan yang lain. Oke, jadi nanti silakan Abi mengelola lagi teman-temannya supaya bisa semuanya tuh saling bekerja sama gitu ya. Jadi tidak, walaupun mungkin ada penanggung jawab tertentu, tapi bukan terus menjadi mutlak itu adalah tugas dari penanggung jawabnya gitu ya. Misalnya sebagai contoh untuk penanggung jawab cerpen. Nah, misalnya penanggung jawab cerpen itu ada kesulitan, nah mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain ya. Jadi tidak mutlak terus ini ada kesulitan yang konten cerpen, kemudian itu hanya menjadi tanggung jawab yang PJ cerpen, nah seperti itu. Jadi saling membackup satu sama lain aja, supaya nanti bisa selesai bersama-sama. Itu aja, Abi. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Ada lagi mungkin kita genap ke 14.45 loh, supaya nanti ada penutup. Yang lain ini ngilang boh atau malu? Gimana nanti anggotamu? Coba di on cam semua Mbak, Mas. Bapak ingin lihat ini punggawa-punggawa majalah atau apa buletin ya. Coba Mas Abi sudah tahu ya, Mbak Alexa. Oke, yang lain? Oke, keluar. Nah, oke. Yuk Mbak, Mas. Ini jarang-jarang bisa pada kumpul di forum walaupun virtual gitu. Silakan kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Mungkin tidak ke teknis saja ya. Jadi sesuatu hal yang belum dipahami. Oh ya, nanti tak bagikan ini aja. Referensi yang berkaitan dengan itu ada beberapa slide kalian baca. Karena memang butuh waktu untuk membaca kemudian memahami. Terus list wawancara dan sebagainya kan sumber-sumber banyak sekarang ya. Tidak di era dulu kan daftar pertanyaannya bagaimana. Kemudian jangan menyela pembicaraan gitu kan ya. Teknis-teknis semacam itulah ya terkaitan dengan adab. Mbak Ratu, mohon maaf Pak kamera saya error. Oh enggak apa-apa Mbak. Ya. Salam buat Mas Raja. Ada Ratu, ada Raja. Oke. Mbak Melody mungkin ada pertanyaan. Mbak Keisha, Mbak Afra. Jadi tadi kalau Bapak memang menyampaikan secara konseptual umum ya. Jadi supaya nanti ada rule atau apa ada kaidahnya ya, supaya tidak begitu keluar dari situ. Karena namanya sedang proses belajar mungkin tidak mengetahui apa terkait konsep utamanya. Jadi sudah fokus ke teknis, del-delan, kemudian apa namanya? Ketika finishing baru sadar ternyata ini tidak sesuai konteks. Nah itu lebih ke intinya saja ya, substansinya saja. Jadi kalau terkait teknis, Bapak yakin kalian sudah berproses
sudah ya lebih dari sehari kan ya. Itu sudah lebih dari sehari kan, paling tidak ada ini ya, pembelajaran langsung yang coba kalian dapatkan dari situ. Gitu sih. Dan kemudian jangan trauma setelah nanti misalkan satu pihak satu produk itu belum terapresiasi, justru itu malah memacu untuk pada periode berikutnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Mbak Melody, Mbak Keisha, Mbak Afra, Mbak Hisanah, apa? Masih ada 4 menit, 3 menit malah. Sayang karena settingan Zoom-nya ini sudah dibikin lama. Jadi apa namanya? Ketika memang nanti ya mentok-mentok banget jam 3 kalau memang agak panjang, tapi misalkan bisa dicukupkan ya sekisaran itu. Misalkan ini nak, ketika kalian pingin melihat proses itu, lihat di jenjang atas kalian sedikit juga boleh ya. Dari sekolah menengah atas itu kan paling tidak ada ekstrakurikuler juga sepertinya, kalau tidak salah beberapa sekolah itu yang berkaitan dengan jurnalistik seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar buletin, tapi juga dalam proses untuk seperti di televisi gitulah ya. Jadi mengadakan diskusi seperti tadi. Nah, seperti tadi itu bisa diterapkan tuh, mengadakan forum dengan Bu Triana misalkan, kemudian dari situ diliput, kemudian diberikan di IGTV-nya OSIS Putra Bangsa itu ada nggak sih? Puga-puga itu ada ya? Enten, Pak. Iya, nah itu juga diramekan Mas, ya. Jadi tidak hanya sekedar konten di situ. Kemudian dibuat model-model yang sekarang itu kan ya, TikTok dan sebagainya, itu juga bisa digunakan, terus diviralkan. Kita memang ini ya, dengan kondisi teknologi yang berkembang seperti ini kan bisa dimanfaatkan secara utuh. Karena Pak Anung itu memang lebih fokus ke apresiasi ya. Jadi selama proses jor-joran, kemudian hasilnya itu harus diapresiasi, harus apresiatif ya. Apresiasi itu kan paling tidak orang tertarik untuk membaca dulu saja. Nah, perkara like and dislike itu kan sunatullah ya. Ya kan sesuatu yang niscaya itu. Suka nggak suka itu niscaya. Oh, proses saja, jor-joran, nggak suka warna biru misalkan. Itu kan perkara-perkara teknis kayak gitu. Bukan berarti mie ayam haram kalau misalkan salah satu orang itu seneng bakso gitu kan ya. Nah, itu kan hanya perkara selera dan sebagainya. Karena pernah ada masukan di satu tempat, ini base pengalaman saja di sekolah boarding tertentu gitu kan ya, mendapat masukan banyak setelah edar SMA itu, levelnya SMA, kemudian bagi lebih ke layout sih, tata letak. Kan selera ya, tata letak layout. Kemudian sudah tidak mau berproses lagi. Setelah dibujuk akhirnya mau. Setelah itu dari situ bisa belajar, bisa dievaluasi. Oh, kekurangannya apa toh? Dan tolong ada kolom kritik saran ya. Ya, kalau mau kritik di mana, saran bagaimana. Jadi itu untuk upaya perbaikan. Jangan ngambek. Kok yo tego ya, wis kesel, jangan ngambek ya. Itu sih perkara-perkara kayak gitu kan sepertinya sepele, tapi kadang itu kan yang melenakan. Ya kan, target tidak tercapai seperti tadi yang disampaikan Mas Abi gitu kan, secara psikis manusia ya kayak gitu ya, mut-mutan gitu, moody gitu kan ya istilahnya. Ya tahu-tahu situasi dan kondisi saja. Kalau memang lagi sibuk misalkan temannya lagi mau olimpiade sains misalkan seperti itu, ya dibagi dulu, dikomunikasikan. Nah, perkara komunikasi itu juga penting Mas, dan jangan sampai berlarut. Anda kan sebagai pemimpin di sini ya, sedang belajar proses kepemimpinan, bisa memanage itu. Kembangkan ya, terkait itu saja sih mungkin. Oke, mungkin sudah 14.45 itu dari Ibu Guru, siswa-siswa, ada yang mau ini kan lagi. Sambil tak cek. Mbak Afra yang ini ya, Alexa. Dia Mulia yang mana? Hisanah Sanad, Isna, Keisha, Melody, Keishira, Muhammad. Oke.
Mungkin kalau dari saya itu dulu Bu Diah dan Ibu guru yang lain. Semoga bermanfaat forum kita pada sore hari ini. Silakan segera ditindaklanjuti dan apabila ada kurang ataupun juga kelebihannya overlap seperti itu, mohon maaf. Semoga nanti apa yang kita perjuangkan bersama-sama memiliki nilai manfaat, karena dalam konteks ini kalian tidak mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi ya, tidak dapat tambahan uang jajan dan sebagainya, tapi dengan kontribusi seperti ini insya Allah akan menambahkan pahala dan dapatkan label khairunas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia yang memiliki manfaat bagi manusia lain, dan kalian punya potensi besar di situ, punya manfaat untuk manusia lain insya Allah. Jadi motivasinya di situ, sibukkan malaikat raqib dengan mencatat amal-amal baik kalian gitu ya, seperti itu. Dan karena kalau membelajarkan sesuatu yang memudahkan, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, insya Allah kan akan memudahkan urusan ya, akan dimudahkan urusannya. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Salah satunya itu. Karena kalau misalkan nggak pakai orientasi kayak gitu, dah ngedrop. Rainto untung. Kalau kita bicara untung rugi ya enggak, kan di situ. Untungnya ke ilmu, ya, tambahan pengalaman dan sebagainya. Dan semoga tidak menyerah begitu saja. Pasca ini kita pantau ya, Bu Diah, Bu Fati. Pasca besok setelah lulus jangka panjang nih, anak masih di OSIS semua nggak nih? Ya nggak harus OSIS, MPK boleh, Rohis juga boleh. Itu lebih luas. Pecinta alam juga boleh, Dewan Ambalan boleh, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Saya tutup. Ya, silakan Pak Anung. Terima kasih untuk sharingnya pada sore hari ini ya untuk anak-anak OSIS. Semoga nanti bisa segera ditindaklanjuti oleh anak-anak OSIS yang lain. Nanti barangkali dari OSIS butuh ini lagi, diskusi-diskusi lagi, kita bisa menjadwalkan lagi ya anak-anak ya, untuk kita sharing-sharing sesi seperti ini lagi. Untuk kapannya silakan nanti didiskusikan di OSIS itu ya, Abi ya. Dari saya cukup sekian juga. Mungkin Bu Fati mau menambahkan, dan Bu Isna sebagai penutup silahkan. Kalau bisa on cam semua, terus minta tolong di apa itu namanya, tangkap layar ya. Sudah membiasakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan metode tangkap layar ya, semacam itu. Silahkan. Oke, sudah semua. Bu Fati silakan. Bu Fati, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak dan Bu Isna? Iya. Tidak ada ya. Oke, Bu Isna, bagaimana Bu Isna? Tidak ada, Bu. Sudah ya. Oke, mungkin dari Afi mau ada yang disampaikan, Afi sebagai penutup. Mungkin pesan untuk teman-temannya yang lain juga, gimana Afi? Mungkin Afi bisa motivasi atau apa supaya teman-temannya lebih semangat lagi, tambahan imun booster ya. Nanti malam keminyinyir itu semangat loh Mas. Abi boleh, Abi silahkan. Ya mungkin lebih semangat lagi kita menghadapi apa ya, tantangan adik-adik kelas ini yang agak mengeyel-ngeyel. Kita lebih sabar, lapang dada, lebih sabar untuk menghadapi, semangat juga yang terakhir jaga kesehatan, karena kita di masa pandemi ini sedang naik juga di Banguntapan. Jaga kesehatan, prokes tetap lancar digunakan. Lalu jika tidak ada kepentingan yang sangat penting, sebaiknya di rumah saja agar tidak penyebaran virus ya semoga cepat menurun, kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi di sekolah biar bisa ketemu bareng-bareng lagi, tidak ada diskusi virtual melalui Zoom, bisa bertemu dengan Pak Anung yang ganteng dan Bu Risma, Bu Diah dan Bu Isna yang cantik-cantik ini. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Abi dan yang lainnya. Monggo Pak Anung, waktu dan tempat saya sediakan kembali ke Pak Anung. Ya, baik. Sudah tadi ya. Mungkin kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Dan mohon izin untuk forum saya akhiri. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses selalu semuanya. Ya, terima kasih Pak Anung. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sudah ada yang tangkap layar ya? Pak, agak error ini. Sedapatnya tadi kayaknya sudah ada yang buat status itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saya akhiri ya.